apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga tetap semangat dalam mempelajari bahasa Indonesia kali ini. Nah, kali ini kita masih akan membahas tentang teks berita. KD yang akan kita capai adalah KD 3.2, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang kalian baca dan didengar. Lalu KD 4.2 kita akan menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita ya, secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan yang kalian sudah pelajari. Oke, nah sekarang kita masuk ke struktur teks berita. Seperti yang sudah Ibu jelaskan terlebih dahulu, kalau setiap teks dalam bahasa Indonesia itu pasti memiliki struktur. Begitu juga dengan teks berita. Strukturnya kalau kita gambarkan, dia seperti segitiga terbalik. Ada urutan yang pertama, dia melebar, yang kedua makin mengerucut, ketiga makin spesifik atau makin mengerucut, makin lancip. Jadi ini adalah struktur teks berita, makin ke bawah dia makin mengerucut, makin spesifik. Jadi di sini yang paling umum, lalu dirinci dan makin spesifik. Kita lihat struktur yang pertama, atau di sini nih yang nomor 1 namanya kepala berita, atau nama lainnya lead atau orientasi berita. Berisi pembukaan berita nih, pembuka berita, awalan, atau bisa juga berisi penjelasan singkat tentang inti berita yang akan dibahas di paragraf berikutnya, atau bisa disebut juga sebagai headline. Jadi kalau kita mau mengetahui apa yang diberitakan dari teks tersebut, kita bisa lihat di kepala beritanya. Apa nih? Biasanya kalau di koran dia ditebalkan tulisannya atau di bold, itu namanya headline atau kepala berita. Itu ya, itu struktur yang pertama dalam teks berita. Ya, selanjutnya struktur berita yang kedua adalah tubuh berita atau peristiwa. Jadi ini berisi tentang isi beritanya nih, bagian yang penting, lanjutan yang penting dari tadi lead atau headline. Berisi tentang kejadian atau peristiwa dari awal sampai akhir. Di sini dijelaskan berdasarkan fakta yang ada. Jadi ini merupakan bagian penting yang kedua dari sebuah berita dan lebih spesifik dijelaskannya. Nah, ini masuk ke urutan yang kedua dalam piramida terbalik atau segitiga terbalik. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga. Yang ketiga, yang terakhir dalam struktur teks berita terdapat ekor berita atau sumber. Nah, bagian ini adalah lanjutan dari si tubuh berita. Sebenarnya bagiannya tidak terdapat hal yang terlalu penting ya. Jadi hanya sebagai pelengkap, tapi kehadirannya diperlukan. Penulisan sumber juga tidak wajib. Jadi terkadang ada sumbernya, ada juga berita yang tidak memiliki sumber. Itu tidak apa-apa. Nah, ini masuk ke dalam struktur piramida terbalik yang terakhir ini. Oke, baik. Nah, setelah ini kita akan melihat contoh berita dan kita akan coba menganalisis struktur berita tersebut. Lalu kita akan mencoba latihan dan untuk kalian menganalisis strukturnya sendiri-sendiri. Ini adalah contoh teks berita yang strukturnya sudah urut. Silakan kalian baca dan amati. Teks berjudul 3 desa terendam banjir akibat meluapnya kembali Sungai Ciliwung. Teks ini terdiri atas 3 paragraf. Setelah dibaca dan diamati, ini adalah analisis strukturnya. Paragraf 1 merupakan kepala berita atau lead atau orientasi berita. Berisi penjelasan singkat dan merupakan bagian penting atau inti berita. Karena biasanya terdapat 6 unsur berita langsung. Paragraf 2 merupakan tubuh berita atau peristiwa. Masih berupa bagian penting dan lanjutan dari kepala berita. Paragraf 3 merupakan ekor berita, berupa lanjutan dari tubuh berita dan merupakan bagian pelengkap.
Mudah bukan untuk menentukan struktur dari teks berita? Kuncinya adalah kalian memahami arti dari tiap struktur sehingga kalian mampu menentukan tiap paragraf berupa struktur apa. Nah, sekarang kalian akan Ibu minta untuk menganalisis struktur teks berita seperti contoh yang tadi kalian lihat. Ini adalah teks berita yang akan kalian analisis strukturnya. Berjudul Bupati Madukara kembali memberikan penghargaan Adiwiyata. Caranya seperti contoh tadi. Baca teksnya, lalu kalian dapat membuat tabel berisi 3 kolom. Kolom 1 untuk penjelasan, kolom 2 untuk nomor paragraf, hanya menulis nomor paragrafnya saja. Kolom 3 untuk nama strukturnya. Baca baik-baik karena berita tersebut bisa saja tidak urut. Ini contoh tabelnya. Kerjakan di buku tulis kalian. Selamat mengerjakan. Demikianlah pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di kelas Arnitia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.